sejahtera bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Lauri Novita Sinaga SPD. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 1 Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni yang pertama, Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Siapakah saya? Apa peran saya sebagai pendidik? Ki Hajar Dewantara berkata, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Bapak Ibu guru hebat, pada modul ini kita harus yang pertama memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan serta mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya? Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik, sudah sewajarnya kita harus mampu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai perkembangan zaman. Dalam hal ini, tidak ada pendidikan yang terpaku mati, melainkan akan selalu berkembang sesuai perkembangan zamannya. Maka hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Maka pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kita masuk ke dalam modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia utuh. Mendidik merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir dan batin. Mengajar merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salah satu contoh hal yang dapat kita ubah dan perbaiki yaitu sistem pengajaran zaman kolonial. Setiap murid memerlukan tuntunan pendidik agar dapat bertumbuh sesuai kodratnya. Dengan demikian, Merdeka Belajar ini diharapkan menuntun setiap murid agar mampu mengatur dan memerdekakan dirinya sendiri sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di dalam modul ini, kita akan mempelajari 2 hal, yakni yang pertama kodrat manusia dan yang kedua asas trikon. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikannya dengan kodrat manusia, yang mana kodrat ini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat keadaan dan kodrat alam. Kodrat manusia berkaitan dengan sifat dan lingkungan murid berada, sedangkan kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama perkembangan zaman murid. Selain itu, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu merupakan pengembangan lanjutan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen merupakan pengembangan yang dilakukan dengan mengambil berbagai sumber dari luar. Sedangkan konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan berdasarkan kepribadian sendiri. Berikutnya, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan kodrat yang berkaitan dengan biologis dan berperan dalam menentukan karakter seseorang. Cara membentuk budi pekerti dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan tempat utama yang berperan dalam pembentukan karakter siswa. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah diisi penuh dengan coretan, maka tugas pendidik adalah memperjelas arti dari coretan tersebut. Selanjutnya, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka, guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya, karena mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, terdapat trisentra pendidikan yang menjadi tempat pendidikan utama untuk seorang anak. Trisentra pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan dasar pendidikan pertama yang mengajarkan nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Dan masyarakat merupakan wadah seorang anak dalam bergaul, berteman, bahkan berorganisasi dengan baik. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Ing ngarso sung tulodo di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso di tengah membangun kehendak, tut wuri handayani di belakang memberi dorongan. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.